Bapak yang juga ikut serta melalui Zoom ya. Itu Pak Siswanto dari dosen UNY ya, Universitas Yogyakarta. Jadi pada kesempatan ini kita belajar seperti biasa, namun bedanya ada dosen Bapak yang ya, kita belajar seperti biasa. Oke. Masih tegang-tegang ya, santai aja, masih tegang-tegang, santai saja, karena kita lagi belajar dan rasanya masih ngantuk ya. Coba biar gak ngantuk, karena memang siang hari setelah istirahat tentunya masih pada belum fokus. Tahu gajah nggak? Tahu. Tahu? Nggak tahu? Tahu. Tahu gajah? Oke. Tahu semut? Tahu. Kalau gajah besar atau kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Coba kalau pakai gerakan gajah besar, semut kecil. Coba ya, coba. Kalau gajah besar, semut kecil. Nah, sekali lagi ya. Coba gajah besar, semut kecil. Nah, sekarang dibalik. Kalau yang dibalik gerakannya ya. Gajah besar, semut kecil. Nah, coba ya, nanti Bapak cek ya. Coba kita bareng dulu ya. Gajah besar, semut kecil. Oke ya, coba cek ya. Gajah besar ya, semut kecil. Coba gajah, semut, gajah, semut. Semut kecil katanya, betul ya, kayak tapi gayanya besar. Oke, sekali lagi coba ya. Gajah besar, semut kecil. Gajah 1, 2. Coba kalau kamu semut, wah, semut kecil, ya kecil. Oke ya, jadi cukup. Bapak minta kita coba untuk fokus dulu. Nah, tentu siang hari ini kalian kabarnya atau kondisinya seperti gambar nomor berapa? 1 atau 2? 2. Sedih? Iya. Lelah? Iya. Sedih dan lelah ya. Bahagia itu pilihan ya. Kalau misalkan kita memilih sedih, akan sedih selamanya, karena yang menentukan diri kita itu ya kita, nggak bisa orang lain. Jadi kalau misalkan sedih, ya kita coba buat pikiran kita untuk berpikir positif. Aduh, saya nih ya capek belajar, masih mending bisa belajar, ya kan? Coba di luar sana nggak bisa belajar. Nah, jadi ubah, karena kita posisinya di kelas atau sedang belajar, mindset untuk kita berpikir negatif coba kita latih menjadi positif ya. Jadi harusnya kita itu gembira. Makanya kalau misalkan ditanya, kalau sama Bapak biasanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya apa biasanya? Gembira. Bukan. Hatiku bahagia. Gitu. Bisa coba? Bisa ya, coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku bahagia. Gitu ya. Jadi coba sekali lagi biar gembira dulu siang-siang ini ya. Kalau misalkan Bapak tanya bagaimana kabarnya hari ini, hatiku bahagia, kita tepuk tangan. Oke ya, coba. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku bahagia. Oke ya, selanjutnya coba. Sudah fokus belum nih? Apa nih? Coba tebak gambar. Buaya. Coba. Buat. Apa? Ada kalimat opan. Buka puasa bersama. Apa tadi? Buka puasa bersama. Daya tangkapnya cepat. Ini buka. Ya. Nih. Sorry. Pasukan. Ini buka. Puasa. Terus puasa bersama. Nah, ini masih fokus, masih semangat, bagus. Coba kita cek sekali lagi. Apa ini? Pasukan khusus. Oh, pasukan khusus. Sudah mulai fokus semua ya? Oke ya. Pasukan khusus. Tuh ada paku, ada ikan, dan ada khusus. Oke, jadi semuanya sudah konsep. Jadi kalau kita belajar diri kita nggak konsen, ya sulit. Ya
ya, untuk masuk ke ilmu. Jadi kalau kita sebelum belajar harus konten terlebih dahulu. Selanjutnya, nah, oke, kelasnya sudah bersiap. Berharap setiap belajar kelas kondisi kelas meja tidak ada sampah, karena kalau ada sampah, kalau misalkan di kolongnya ada sampah repot nanti. Bisa-bisa lagi belajar ada apa yang terbang itu? Lalat, nyamuk. Belum kali nanti disuntik tuh pakai nyamuk. Jadi demam berdarah ini kan. Jadi jaga kebersihan untuk kita menghindari dari penyakit. Selanjutnya, coba baca Salma, baca Salma. Iya, baca Salma. Motivasi belajar. Jika kamu tidak tahan melawannya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Oke ya, ini dari siapa? Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i. Nah, jadi ini motivasi belajar ya. Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan merasakan perihnya kebodohan. Ya, jadi harus semangat belajar walaupun lelah. Namanya masih belajar, terus saja, daripada nanti di akhir kalian akan mendapatkan perihnya kebodohan. Orang-orang sudah jadi A, kita masih belum jadi AA dan masih garet, gitu kan? Jadi jangan sampai kita tertinggal oleh teman-teman. Apalagi kita pulangnya kadang sore ada ekskul, terus aja untuk belajar. Sekarang lelah nggak apa-apa, tapi kemudian saya punya ilmu pengetahuan untuk lebih baik lagi ya. Baik, kalau memang semuanya sudah siap untuk belajar ya? Ya. Kalau siap silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Ya. Ketua kelas silakan memimpin doa, boleh di depan, boleh ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran agar kita ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita masuk materi yaitu tentang kelangkaan. Mata pelajarannya kan penulis di sini. Coba silakan dilihat materi tentang kelangkaan bab 2 ya. Lanjut ya. Di sini nanti dalam forum ini, dalam pelajaran hari ini, Bapak yang seperti biasa kita nilai sikapnya, aktifnya, ya kerjasamanya, tanggung jawabnya, nanti ada pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ini kompetensi dasarnya, ya kompetensi dasar pengetahuan. Ini menganalisis kelangkaan. Ini judul awalnya pelajaran. Selanjutnya nanti indikator bahwa kalian sudah mampu menganalisis ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan, ya. Menjelaskan apa itu kelangkaan. Kalau untuk bisa menganalisis, yang kedua kalian harus bisa juga menjelaskan penyebab terjadinya kelangkaan. Jadi kalau kamu bisa menganalisis, 4 ini harus kalian lakukan. Yang ketiga yaitu menguraikan jenis-jenis kelangkaan. Ada apa aja kelangkaan itu? Ya. Yang keempat baru menyimpulkan dampak negatif, ya dampak negatif terjadinya kelangkaan. Serta yang terakhir yaitu bagaimana caranya mengantisipasi atau memberikan solusi terhadap dampak-dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kelangkaan itu sendiri. Jadi itu ini tujuan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya itu yang kelima tadi ini memberikan alternatif solusi atau antisipasi terjadinya kelangkaan. Wih, Pak. Ada solusinya juga tak kelangkaan itu? Ada. Tapi bukan berarti solusi itu misalkan begini. Kita sudah terjadi masalah, diselesaikan. Nah, itu bukan begitu. Maksud di sini adalah alternatif itu untuk mencegah tidak terjadinya kelangkaan itu, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, ngomong-ngomong, tahu nggak kalian itu kelangkaan itu apa? Coba perhatikan gambar di sini. Kira-kira coba amati di sini ada gambar apa dan ada masalah apa di dalamnya? Dan coba deskripsikan. Kira-kira di sini. Satu gambar apa?
kedua kelangkaan minyak. Emang sekarang lagi langka minyak ya? Oke. Ya. Jadi di sini kondisi kedua gambar ini di mana kebutuhan manusia akan air tidak diimbangi dengan sumber daya. Ya, sumber dayanya terbatas. Jadi kelangkaan itu adalah suatu kondisi, ya, kondisi. Tahu kondisi? Nah, biasanya kan kalian tahu kondisinya sedih, bahagia. Nah, kalau kondisi lingkungan atau kondisi alam, di sini suatu kondisi sosial, ya, kondisi sosial di mana, ya, di mana kebutuhan, ya, atau kebutuhan manusia itu tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya, atau sumber daya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ya, jadi kelangkaan itu kondisi di mana sumber daya tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia. Pertanyaannya kebutuhannya apa? Nah, gitu nanti selanjutnya. Ya, kira-kira dari gambar ini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Ada nggak? Ada yang tanyakan? Ya boleh. Apa? Ya boleh. Itu yang gambar 2 yang itu kenapa ya penyebabnya bisa minyaknya langka? Oke, kenapa penyebabnya minyaknya langka? Ada yang bisa jawab? Oh, minyaknya langka. Ya, oke. Di sini kita nanti akan belajar tentang secara keseluruhan sebab-sebab kelangkaan minyak. Namun pada fokus masalah minyak ini yang beredar di media dan juga hasil daripada berita televisi bahwa kenapa minyak di Indonesia ini langka penyebabnya. Jadi begini, di Indonesia padahal minyak sawitnya banyak ya. Ya kan kemarin diberitakan, mungkin teman-teman atau anak-anak semuanya lihat kan berita di TV, ditimbun-timbun banyak sekali sawit, tapi kenapa di sini tidak terjadi kelangkaan minyak? Nah, masalahnya di Indonesia yang mengelola untuk menjadi minyaknya itu hanya sedikit. Yang mengelola membutuhkan sawit itu banyaknya di luar negeri, sehingga petani sini lebih memilih menjual ke luar dibandingkan menjual di sini. Sehingga kemarin banyak ekspor besar-besaran kan petani sawit, sehingga di Indonesia nya kekurangan. Nah itu, jadi ada juga masalah seperti itu sehingga terjadi. Berarti itu yang langka apanya? Sumber daya manusia atau sumber daya kewirausahaan. Lalu coba ada yang bisa jawab nggak? Coba kan kalian sudah ada modul di yang Bapak bagi dan juga sudah ada buku. Kira-kira jenis kelangkaan itu ada apa aja? Coba siapa yang bisa jawab? Ya boleh. Siapa? Coba kira-kira jenis kelangkaan ada apa aja coba? Jenis kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam. Kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia, terus? Tiga, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Terus yang keempat? Kelangkaan sumber daya modal. Nah, siapa yang bisa mengulang? Ada apa aja katanya? Siapa yang bisa mengulang? Coba. Coba. Boleh. Ada kelangkaan sumber daya alam, Oke. ada kelangkaan sumber daya manusia, Oke. kelangkaan sumber daya kewirausahaan, Oke. kelangkaan sumber daya modal. Ya. Di sini terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, sumber daya kewirausahaannya langka. Orang yang mau jadi pengusaha, orang yang mengelola sumber daya alam, orang yang menciptakan itu kurang di Indonesia. Ya, sumber daya alamnya banyak loh, tapi sumber kewirausahaannya kurang. Sumber modalnya kurang. Ya, sumber daya modalnya kurang, sehingga terjadi kelangkaan. Jadi kelangkaan tadi itu ada 4 ya. Kelangkaan sumber daya alam, sumber daya manusia, oke ya, sumber daya kewirausahaan itu salah satu penyebabnya ya, kekurangan atau tidak cukupnya sumber daya. Nah ini yang tadi dimaksud.
Ya, jadi maksudnya daripada kelangkaan itu ini. Coba baca. Siapa nama ini? Coba baca. Ya, Cak. Coba baca, Cak. Pengertian kelangkaan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai bentuk kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Oke ya. Sekarang coba perhatikan nih. Di sini disebutkan kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas, ya. Sumber daya ekonomi tadi ya, terus dengan jumlah kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kan manusia pengennya beli handphone, udah punya handphone naik lagi ya kan? Selalu keinginan itu bertambah, ditambah juga dengan pertumbuhan penduduk. Semakin banyaknya penduduk, maka semakin banyak permintaan banyak, produksinya masih sedikit, maka terjadi kelangkaan. Pernah nggak kalian menemukan dulu waktu masih zamannya kayak kalian ya, memasak menggunakan minyak tanah? Pernah nemuin nggak? Nah, enggak kayak ini ya. Dulu sebelum adanya gas LPG, masyarakat itu umumnya memasak pakai kayu bakar. Ya. Setelah kayu bakar langka karena banyaknya pedesaan juga tanah-tanah sudah menjadi bangunan-bangunan, kayu bakar terbatas, timbul minyak bumi, minyak tanah untuk bahan bakarnya. Minyak tanah langka, nggak ada solusi, ya artinya maksudnya nggak ada solusi itu gimana? Itu dari alam dan tidak bisa diperbarui. Kayak misalkan minyak BBM, ya kan dari alam kan, batu bara itu kalau sudah habis sudah nggak bisa diperbarui. Berbeda kayak misalkan tahu, ya kacang kedelai, kalau habis kita bisa tanam lagi, ya. Nah, maksudnya sana ya. Jadi beralihlah ke gas LPG. Sekarang gas LPG mau langka lagi nih, akan diganti dengan apa rencananya? Listrik. Ya. Jadi hidup ini berkembang. Jadi dengan kelangkaan kadang gaya hidup kita berubah. Listrik itu dari mana listrik? Produksinya kan kita ada itu di sana tuh, PT Indonesia Power, PLTU. Apa? Pembangkit listrik tenaga uap. Ya, PLTU. Apa yang dijadikan bahan bakarnya sana? Pakai apa? Batu bara ya. Tahu nggak produksi batu bara itu kayak gimana? Hah? Tambang ya, pertambangan, menggali, diambil batu baranya, kalau sudah habis tambangnya udah. Kalau misalkan kita menggunakan listrik seenaknya, semakin banyak tambang. Kalau semakin banyak tambang, lahan yang datang sedikit. Makanya kalian harus hemat untuk menggunakan listrik. Ya, jangan mentang-mentang listriknya banyak, pakai aja, boros. Padahal tidur cukup dengan lampu atau dimatikan atau sederhana lampunya, nggak usah terang banget. Kalau lampu dalam, kalau waktu tidur dimatikan. Nah itu salah satu menjaga untuk hemat, ya. Jangan sampai malah kita boros. Karena ke depan kalau nggak ada listrik mati semua nanti. Yang mati bukan orangnya ya. Ya jadi gitu kira-kira. Sampai sini, coba kalian tadi berarti kelangkaan itu ada jenisnya, ada apa lagi tadi tuh? Penyebabnya. Ada lagi dampaknya tadi kan? Ya ada dampaknya sama alternatif solusinya, ya. Alternatif solusinya itu kayak gimana? Nah itu silakan boleh kalian buka di modul atau di buku ataupun di internet, boleh ya pakai internet. Nanti kalian diskusikan dengan dengan teman-teman kalian. LKPD-nya Bapak sudah bagi ya tadi. Jadi silakan didiskusikan untuk LKPD-nya. Jadi lembar kerja peserta didiknya. Silakan ini didiskusikan. Di situ di LKPD ada jenis-jenis kelangkaan. Terus ya di situ. Silakan ada apa jenisnya tadi, kasih contohnya, penyebabnya, terus dampak terjadinya kelangkaan apa aja, terus cara mengantisipasi terjadinya kelangkaan apa aja. Silakan didiskusikan dengan temannya. Kalau misalkan temannya ada yang nggak bisa jawabnya, boleh tanya ke Pak Guru. Tapi untuk kalian lebih semangat aktif lagi, diskusikan dulu dengan teman-teman. Silakan ini boleh
Kalau nggak muat di kertasnya ditulis ditambah di buku tulis terlebih dahulu. Silakan ya. Ini diskusikan dan dijawab. Bapak kasih waktu untuk diskusinya yaitu kurang lebih 20 menit lah. Ya 20 menit. Oke. Ya, silakan. Oh iya boleh. Silakan ya. Jangan lama-lama ya ambilnya. Oke, silakan didiskusikan. Ditulis. Tadi kan sudah hadir semua ya, ada beberapa yang sakit. Ya kita doakan semoga yang sakit tadi semoga cepat sembuh. Ditulis ya di buku jawabannya. Apa ditulis saja sesuai dengan LKPD ini. Silakan duduk. Udah belum? Selama waktunya nggak apa-apa.
kalau misalkan ini sudah selesai semua, nanti dia bakal kasih soal untuk evaluasi secara khusus ya. Jadi ini kerjakan dulu. Kalau misalkan ini yang sudah laporan sudah oke, berarti tandanya di kelompok sudah ada yang memahami atau sudah paham. Sehingga nanti secara individu ya. Boleh pakai handphone ya. Gunakan fasilitas internet, silakan. Biar lebih luas lagi. Apa sih solusinya kalau terjadinya kelangkaan itu? Boleh cari di Google solusi kelangkaan. Apa sih jenis-jenisnya? Cari di Google. Biar ada perbedaan dengan buku atau dengan teman-teman. Untuk pengayaan. Ada kesulitan nggak? Gampang kan? Ada semuanya. Bisa dicari contohnya, boleh. Ini kan dipresentasikan. Sekarang sudah waktunya berjalan. Dari 30 udah kurang lebih 10 menit ya. Harus 10 menit lagi. Boleh ada yang ditanyakan, boleh kalau misalkan ada yang nggak mengerti. Tanya enggak? Jelas semua diskusi dengan kelompok. Pinter berarti ya. Coba nanya aja kalau ada yang tidak dipahami, nanya kalau nggak cukup dengan teman-teman. Kelangkaan sumber daya alam. Nah, contohnya tahu ya? Kelangkaan sumber daya manusia. Coba yang tadi disampaikan dari cek. Jadi kalau kegiatan kelompok tidak ketua kelompoknya aja yang bergerak ya, semuanya mencari.
Sudah? Kalau sudah nanti 5 menit lagi ya. Udah Kaira. Mbak, mana yang korek yang boleh? Gampang kan? Ya. Gampang. Kenapa? Ada. Sudah belum, Mak? Iya, masih Dena. Kamu nulis. Sudah sampai mana dulunya? Baru nomor 2. Baru nomor 2. Yang di sini sudah nomor berapa? Baru nomor 2 juga. Ini udah nomor 3. Udah 3 ya. Ini baru nomor berapa? 4. Oke. Duduk aja dulu.
silakan. Ya. Oh ini ya, sama di LKPD kan? Cuman di LKPD digabungkan, kalau di sini juga. Boleh, kenapa? Nanya apa? Ya. Ya boleh, kalau misalkan nanti kalian sudah ada contoh-contohnya semuanya ya, boleh ditulis di situ karena itu nanti untuk dipresentasikan kan kelompok. Boleh, nanti tiap kelompok bisa presentasi ya. Hasilnya kayak gimana? Sudah berapa persen? Carinya selesai? Sudah selesai? Belum? Ayo. Kalau sumber belajar boleh dari mana aja ya. Kalian kan sering menggunakan handphone, baca-baca di handphone. Dari penelitian atau dari makalah. Mana hasilnya mana? Itu. Nanti tetap ya, masing-masing kelompok bisa menyampaikan pendapat atau nanti pas teman-temannya diskusi ngasih tanggapan boleh kalau ada yang belum dipahami. Kelompok 1 siapa yang nanti mau presentasikan? Anissa. Kelompok 2 siapa? Ririn. Kelompok 3 siapa? Aulia. Hah? Aulia Suci. Kelompok 4 Erlina. Elinda. Ya. Kalau sahabat kelompok berapa? Kelompok 3. Lina kelompok berapa? Kelompok 1 sudah siap? Belum, apa yang hasil dicarinya sudah siap?
Ya, pokoknya apapun yang kalian temukan, presentasikan. Kalau nanti kurang, bisa dari kelompok yang lain materinya gitu. Berarti nanti ditambahkan dari kelompok yang lain. Apapun yang kalian hasilkan, nanti sampaikan ya, sesuai dengan perintah dari LKPD tersebut. Nanti masing-masing kelompok akan saling melengkapi hasil daripada diskusi kali ini. Oke, coba sudah. Coba kelompok 1 silakan. Boleh di situ saja. Yang lain, kelompok yang lain boleh perhatikan. Jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan merupakan kondisi di mana sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Adapun jenis-jenisnya yaitu kelangkaan SDA, kelangkaan SDM, kelangkaan SD kewirausahaan, dan kelangkaan SD modal. Penyebab terjadinya kelangkaan: keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola SDA, pertumbuhan penduduk, dampak akibat kelangkaan, bencana alam, kenaikan harga, kemiskinan bertambah, kenaikan, menghemat SDA, memelihara kelestarian, mengelola sumber daya alam dan Oke, ada yang ditanyakan nggak? Segitu aja baru. Boleh, kelompok 2 nanti. Ada yang lain yang kelompok 1? Tadi kelompok 1 jenis kelangkaan ada apa aja tadi? Ada SDA, ada SDM, ada SD kewirausahaan, bukan SDM Tegalang ya. Ada sumber daya modal. Ya, tadi yang sudah dicari lengkapnya ini ada 4 ya tadi dari kelompok 1. Dari kelompok 1 mengurai berapa aja tadi penyebab ya? Dampaknya belum ketemu. Udah. Apa dampaknya tadi? Bencana alam, kenaikan harga, kemiskinan bertambah. Ada yang tanyain nggak dari kelompok yang lain? Ada nggak? Oke, coba kalau nggak ada nanti kita bapak tanya. Kalau nggak ada yang nanya nanti bapak yang nanya. Sekarang presentasi aja dulu kelompok 2. Boleh kelompok 2? Ya. Siapa kelompok 2? Iya, silakan. Hasil diskusi disampaikan hasil diskusinya. Silakan. Saya akan membacakan dari diskusi kelompok 2. Menurut kelompok 2, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan seringkali menjadi 4, yaitu kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya kewirausahaan, dan kelangkaan sumber daya modal. Penyebab kelangkaan disebabkan oleh perbedaan letak geografis. Apa sih yang dimaksud letak geografis? Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan pertumbuhan jumlah penduduk baik bertambah maupun berkurangnya. Yang ketiga, kemampuan berproduksi. Kapasitas produksi adalah kemampuan pembatasan dari unit berproduksi dalam bentuk tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk pengeluaran satuan waktu. Yang keempat, ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah suatu proses kegiatan dalam merangkai menyebabkan teknologi atau ilmu tentang keterampilan. Yang kelima, ada bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lainnya adalah gempa bumi atau tsunami. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Ada yang ditanyakan nggak dari presentasi yang tadi? Dari penyebab-penyebabnya? Ada? Ada nggak? Masih nggak ada. Masih nggak ada. Udah pinter semua kali ya. Boleh langsung kelompok 3. Kelompok 3 boleh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi
juga ada faktor penyebab kelangkaan, yaitu yang pertama perbedaan letak geografis, yang kedua pertumbuhan penduduk, yang ketiga kemampuan produksi, yang keempat perkembangan teknologi, dan yang kelima bencana alam. Terus dampak dari kelangkaan diantaranya yaitu satu, kenaikan harga, dua, pengangguran meningkat, yang ketiga kriminalitas meningkat, dan yang keempat kemiskinan bertambah. Ada cara untuk mengantisipasi atau mengatasi kelangkaan. Yang pertama, membuat skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga, memelihara dan pelestarian alam. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang keenam, mengelola sumber daya modal dan tepat guna. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Poin 1, poin 2 sama ya. Tapi lengkap. Tiga coba kelompok terakhir ini, kelompok 4. Silakan, apakah ada yang berbeda? Pak, saya mempresentasikan dari hasil kelompok 4 ini. Ya boleh. Yang mengenai tentang kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Adapun jenis-jenis kelangkaan, satu, kelangkaan sumber daya alam, contohnya kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dua, kelangkaan sumber daya manusia, contohnya seperti pegawai, petani, karyawan, dan buruh. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan, contohnya seperti faktor produksi, fisik, sumber daya informasi. Dan terakhir, kelangkaan sumber daya modal, contohnya seperti kelangkaan mesin, kelangkaan gedung, kelangkaan tanah. Adapun penyebab terjadinya kelangkaan adalah terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang disediakan alam, adanya eksploitasi manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan, contohnya misalnya penebangan hutan yang tidak disertai dengan upaya-upaya perbaikan atau penanaman kembali. Perbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam, peningkatan kebutuhan manusia yang semakin cepat melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Dampak terjadinya kelangkaan adalah kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitasi meningkat, kemiskinan bertambah. Cara mengatasi terjadinya kelangkaan, membuat skala prioritas kebutuhan, menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara dengan pelestarian alam, memanfaatkan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan terakhir mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Semuanya sudah baik, sudah lengkap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi semuanya yang tadi hasil anak-anak semua mencari dari literatur, baik buku, baik dari internet, semuanya sudah masuk ke situ. Ya, kira-kira dari hal itu ada yang ditanyakan nggak? Mungkin terkait kan teman-teman anak-anak semuanya melihat materi di situ, ada yang sudah jelas, ada yang belum jelas, boleh ditanyakan sama Pak Guru, atau mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, boleh. Silakan. Ada enggak? Tadi kelangkaan sudah mengetahui ya, kelangkaan itu apa? Sudah ya, sudah mengetahui ya. Kalau di sini Bapak mau tanya nih, contoh apa? Kelangkaan apa yang disebabkan oleh bencana alam? Dalam artian kalau akhir-akhir ini kita ada pandemi. Kemarin waktu pandemi, kalau misalkan bencana atau pandemi itu menyebabkan kelangkaan, waktu kemarin pandemi apa yang langka? Masker. Apa? Masker. Masker. Kenapa? Kok masker emang benar masker langka? Apa cirinya? Cirinya harganya kelangkaan juga ada cirinya, harganya bisa naik ya. Ini kan tadi dampak kan, kenaikan harganya. Jadi kemarin maskernya harganya mahal. Yang tadinya 5.000 itu dapat 5, bisa 5.000 dapat 1. Sama apa lagi? Hand sanitizer. Apa lagi? Oksigen. Ya kan? Kemarin oksigen. Oke. Kalau misalkan letak geografis, contohnya apa? Contohnya letak geografis antar negara, contoh ya. Di kita tuh banyak apa sih di kita di Indonesia? Kalian tahu?
Kalau ke negara kejauhan mungkin daerah aja daerah. Ya daerah. Di sini di apa namanya di Cilegon, misalkan dengan di daerah Cibeber. Nah di Cilegon sini perumahan kan? Nggak ada tanaman-tanaman singkong, nggak ada di daerah sini. Yang ada tuh daerah sana tuh Purwakarta sana tuh pojok, sama yang di Cibeber. Cibeber tuh masih ada pertanian sehingga beras masih banyak di sana, nggak beli. Kalau di sini kita belinya dari luar, kan? Dari Cilegon ini masih beli beras dari luar daerah Cilegon. Nggak cukup dengan produksi di kota Cilegon saja. Ya, itu contoh perbedaan letak geografis. Karena kalian pernah mungkin lihat di berita di beberapa satu daerah produksi gandum banyak. Gandum itu yang banyak di mana? Luar negeri. Di mana tuh? Kemarin di berita harga mie akan naik katanya karena lagi perang. Nah, stok gandum salah satunya dari Ukraina kan? Ukraina lagi perang ya dengan Rusia. Ya kan? Jadi ekspornya dia terhambat. Jadi letak geografis itu juga mempengaruhi. Kayak contoh di Papua. Papua itu kalau nggak salah ya, Papua itu bahan pokoknya bukan beras, bukan nasi, makan pokoknya. Apa? Apa? Sagu, betul sekali. Ya, kalau di kita kan beras. Pernah makan sagu? Ya, ada juga orang yang makannya terbiasa makannya jagung. Nah, kalau jagung sudah masuknya barang substitusi, barang pengganti ya. Substitusi itu barang pengganti. Kalau nggak ada nasi makannya jagung. Oke, contohnya sudah ya. Terus pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu kalau misalkan penduduknya bertambah, berarti secara otomatis permintaan akan bertambah. Permintaan apa? Kebutuhan pokok. Makanan akan bertambah. Contoh di rumah aja, kalau yang di rumahnya ada 2 orang kan makannya cuma 2 piring. Kalau 4 piring. Kalau 10? Nah, kalau misalkan produksinya atau pendapatannya hanya 2 piring, terjadi kelangkaan di dalam rumah tangga. Kira-kira begitu, ya. Jadi kalau misalkan jumlah penduduknya naik, maka permintaan akan bertambah. Kalau tidak dibarengi dengan produksi yang banyak, maka akan terjadi kelangkaan. Harapannya begitu. Apa? Bukan harap, maksudnya kondisinya begitu. Kalau misalkan pertumbuhan permintaan dengan pertumbuhan produksi itu tidak seimbang, maka akan terjadi kelangkaan. Resikonya naik harga. Oke, terus kemampuan produksi tadi ya, kemampuan produksinya tidak seimbang sehingga terjadi kelangkaan. Terus perkembangan teknologi. Tadi contohnya salah satu minyak, ya kan? Kita nggak mampu produksi, modalnya, teknologinya, dan juga mobil listrik, ya kan? Kita sekarang sudah mulai nih BBM harganya naik. Kalau harganya naik berarti kan langka tuh. Kalau banyak, maka harganya ya kayak kemarin, bahkan bisa turun. Kita sudah mulai masuk ke era mau ke listrik. Jadi sekarang kendaraan di pasaran sudah banyak, sepeda listrik, motor listrik, kan? Bahkan sekarang sudah ada mobil listrik. Jadi sudah mau beralih. Mungkin ke depan ketika kalian sudah dewasa akan berganti tuh kendaraan menjadi kendaraan listrik. Kebanjiran mati ya. Ya itu bayangan kita sekarang. Siapa tahu aja ada teknologi yang canggih walaupun kena air itu tidak mati. Kan sekarang ada handphone yang kena air atau kecemplung ke air tidak. Ya itu teknologi bertambah. Bahkan di berita itu sudah sudah berkembang kan teknologi dengan listrik. Gitu. Oke, selanjutnya dari gambaran sebab kelangkaan ini semuanya sudah memahami ya. Ada yang ditanyakan nggak? Semuanya sudah kan, sudah dicari. Kenaikan harga, ya kenaikan harga tadi sudah. Terus meningkatnya pengangguran. Ya pengangguran. Kok Pak bisa sih tiba-tiba kelangkaan? Apa hubungannya dengan penganggurannya naik? Contoh minyak goreng tadi, akibat langka minyak goreng karena nggak ada berarti kan produksinya. Kira-kira karyawannya bekerja nggak? Enggak. Kalau misalkan nggak bekerja berarti kan otomatis hanya menjadi beban perusahaan, ujung-ujungnya dipecat, diberhentikan. Jadilah pengangguran. Ke arah sana kalau terjadi kelangkaan. Terus kriminalitas.
Contoh, kalian mau makan, skala kecil nih, kalian mau makan. Ada di kulkas ada ayam, tapi masih mentah ya, masih hidup, enggak ya udah sebelumnya. Ada ayam, terus ada tahu tempe di kulkas. Mau makan pulang sekolah, semuanya masih mentah. Nah karena kamu nggak bisa masak, contohnya yang nggak bisa masak, gara-gara kelaparan, ujung-ujungnya apa? Apa? Nggak mau makan. Kalau punya uang kan beli. Nah, kalau punya uang kan beli. Kalau nggak punya uang, kalau ada makanan punya siapa aja tuh di rumah, punya teteh atau punya tante, diambil aja misalkan, nyolong. Nah itu kriminal. Contoh kecil. Belum kalau misalkan besar. Contoh yang lebih besar lagi. Kalau misalkan orang itu sudah terhimpit, potensi akan melakukan kriminal, kejahatan, dan juga pedagangnya bisa melakukan penimbunan. Wih, beras ini lagi langka, kita timbun yuk, jual dengan harga yang mahal. Nah, itu bisa. Minyak ini lagi langka, kita timbun yuk. Nah, para pedagang-pedagang lakukan hal-hal yang begitu. Jadi kriminalitas bisa naik gitu. Kemiskinan tadi ya, gara-gara daya belinya nggak mampu, nggak makan, udah terjadi kemiskinan. Jadi itulah kondisi. Jadi belajar ekonomi itu kalian bahwasanya diarahkan untuk bisa membaca lingkungan dan membaca peluang. Ya, peluang. Kalau misalkan itu kebutuhan pokok, berarti saya harus usaha ini nih. Gitu kan? Sekarang begini, kalian tahu kebutuhan primer ada apa aja? Contohnya sandang, pangan, papan. Apa tuh sandang itu? Sandang itu apa? Pakaian. Pangan? Sandang, pangan, papan? Rumah. Jadi itu yang pokok. Ada juga kebutuhan jasmani dan rohani menurut sifatnya. Kalau kalian mau bisnis di dunia kebutuhan rohani, ya rohani berarti hiburan. Hiburan kan rohani ya. Dunia hiburan rohani. Jasmani ada kebutuhan jasmani, olahraga itu kebutuhan. Olahraga kebutuhan. Kalau nggak olahraga nanti kurang sehat, daya tahan tubuhnya lemah. Ya, jadi harus sering-sering olahraga. Oke, itu sampai sini. Ada yang ditanyakan? Nanya aja nggak apa-apa. Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak bapak yang nanya nih. Kalau nggak ada, bapak yang nanya nih. Coba nih bapak yang nanya. Siapa ya? Bapak tunjuk aja kalau kalian angkat tangan sendiri hanya yang bisa ya. Jadi bapak tunjuk biar semuanya bapak mengetahui secara acak. Oke, coba Dena. Tadi itu apa yang dimaksudkan angkat tuh Dena? Mana Dena? Oke, apa Dena? Kelantasan itu adalah suatu kondisi di mana sumber daya tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Oke, pinter ya Dena ya. Makasih Dena. Oke, selanjutnya Bapak mau nanya jenis-jenis kelangkaan itu. Coba Via. Sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya kewirausahaan, dan kelangkaan sumber daya modal. Oke, terus selanjutnya Bapak coba nanya ke Naiza. Faktor-faktor penyebab atau penyebab kelangkaan itu apa aja Naiza? Coba. Perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Oke ya, semuanya sudah mengetahui. Selanjutnya coba Bapak mau nanya ke Salma. Salma ya, apa Salma dampak-dampaknya kira-kira dari kelangkaan itu Salma? Dampaknya itu ada 4. Satu ada kenaikan harga, Ya. 2 pengangguran meningkat, terus ketiganya ada kriminalitas meningkat, dan yang keempat ada kemiskinan bertambah. Oke ya, ada kemiskinan bertambah. Oke cukup, pintar. Terus selanjutnya alternatif solusi. Ya, alternatif solusinya tadi seperti apa tadi? Coba siapa nih? Ririn ya, Rina. Alternatif solusi tidak terjadinya kelangkaan itu membuat skala prioritas kebutuhan, terus menghemat penggunaan sumber daya alam, terus memelihara dengan keseluruhan alam,
Jadi itu kesimpulannya semuanya sudah anak-anak semuanya sudah mengetahui dan hampir sudah bisa menjelaskan dan memahami. Tadi ada alternatif solusi. Jadi yang tadi disampaikan oleh Rina itu membuat skala prioritas kebutuhan. Apakah itu membuat skala prioritas kebutuhan? Tentu dari yang penting ke tidak penting. Kebutuhan yang paling penting ya diutamakan. Jangan sampai kebutuhan yang tidak penting. Contoh, kamu mau beli laptop atau beli handphone? Nah, handphone kan? Kenapa handphone? Udah dibawa. Udah dibawa. Beli handphone apa beli motor? Handphone apa motor? Ya, kalau pilih handphone sama pilih motor, kalian pilih mana? Motor. Kalau milih ya. Tapi kalau misalkan kebutuhan handphone dulu atau motor dulu? Handphone. Kalau suruh milih, kenapa milihnya motor? Harganya? Nah, itu udah pinter ya. Pilih yang nilainya besar. Nilainya besar gitu loh, milih kan nilainya motor ya. Jadi kalau suruh milih handphone sama motor, milihnya handphone ya, karena alat komunikasi. Kalau mau komunikasi dari Perak sana ke sini, kalau pakai motor kan sulit. Ngomongnya lewat knalpot, hello. Jangan ya. Jadi kita menggunakan handphone. Oke, selanjutnya yang tadi bahwa membuat skala prioritas. Terus menghemat penggunaan sumber daya. Ya, menghemat penggunaan sumber daya. Tadi ya, yang di awal Bapak contohkan bahwa kita menggunakan air, menggunakan listrik itu bukan melimpah itu. Ya. Bukan melimpah yang namanya listrik itu. Ada batasannya karena dia bisa jadi dari tenaga listrik atau tenaga uap dari batu bara itu. Kalau yang di sini kan kita kenalnya itu karena memang ada pabriknya di sini. Indonesia Power. Selanjutnya tadi yang cara yang ketiga yaitu salah satunya dengan apa yang tiga tadi? Melihara kelestarian alam. Dan jangan buang sampah sembarangan. Terus juga kalian suka dengan penghijauan, menanam-nanam. Ya. Jangan tidak menjaga dengan iklim ya. Dulu Bapak mau cerita sedikit. Kalau di daerah Cilegon, namanya kan Cilegon ya. Cilegon itu asal katanya dari Cailegok. Ya kan? Tahu kan? Cailegok itu air yang ada di legokan. Ya kan? Air yang ada di legokan. Nah, legokan-legokan yang ada di Cilegon ini dulunya itu banyak ikannya. Bapak juga dulu di belakang rumah itu banyak ikan-ikan. Sekarang sudah kering karena iklimnya atau cuacanya sudah berubah. Hujan sekarang sudah jarang kan, panas saja. Jadi kalau kalian tidak menjaga kelestarian alam, bisa-bisa cuaca ini berubah lagi menjadi kekeringan. Kalau sudah kekeringan, bisa-bisa air nanti beli. Kalian sekarang air sudah beli ya? Sudah bisa pakai air sumur kan kalau minum? Kalau dulu masih pakai air dari sumur, diminum, dimasak. Kalau sekarang walaupun dimasak tetap rasanya enggak enak. Jadi kalian harus beli yang namanya kuele. Tahu kuele enggak? Atau misalkan gunung, ya kan? Atau misalkan oasis, atau misalkan aqua. Kalau dulu masih bisa tuh ambil dari sumur, dimasak, diminum, masih seger. Di badan masih seger. Kalau sekarang beli kan? Jadi kira-kira begitu akibat perubahan karena masyarakatnya sudah kurang menjaga kelestarian alam. Kalau di Cilegon kan ada faktor industri juga memang. Industrinya sudah menginjak-injak lahan pertanian. Ya, jadi itu. Terus kesimpulan sudah, berarti kalian sudah memahami semua. Coba Bapak mau nanya, ya. Coba Bapak mau bertanya nih sama siapa ya? Sama Anissa. Bapak mau bertanya sama Anissa. Anissa, kira-kira pelajaran hari ini apa yang Anissa dapatkan? Ya, coba Anissa. Mana Anissa? Ini ya coba. Jadi tadi itu kita belajar tentang pengertian kelangkaan,
Terus? kelangkaan, faktor-faktor penyebab kelangkaan, sama dampak-dampak dari kelangkaan itu. Jadi kita tidak bisa mengantisipasi terjadinya kelangkaan. Oke ya, betul. Jadi harapannya setelah kalian mempelajari kelangkaan, jenis-jenis kelangkaan, serta penyebab dan dampak dan alternatif solusinya, kalian mampu tuh membuat alternatif solusi atau membuat solusi agar kelangkaan tidak terjadi di lingkungan kita atau lingkungan kalian. Tentunya kalian di lingkungan kalian pasti menemukan yang namanya kelangkaan, atau kalau nggak di lingkungan di negara di Cilegon ini, di Banten ini, kalau nggak di Indonesia ini. Kalian coba nanti Bapak untuk mengukur evaluasi materi hari ini, coba kalian secara individu coba kalian tentukan bebas masing-masing secara individu tentukan soalnya sebenarnya ada di Google Form ya, nanti Bapak share Google Formnya, nanti kalian isi di Google Form. Namun Bapak jelasin dulu, kalian nanti mencari atau menentukan sebuah kelangkaan. Contoh, saya mau menganalisis kelangkaan minyak bumi. Nah, kelangkaan minyak bumi itu sebabnya apa sih? Terus dampaknya apa sih? Kira-kira alternatifnya apa? Atau solusinya apa? Saya mau menganalisis kelangkaan cabai merah. Ini kan satu kelangkaan kan? Kira-kira sebabnya apa sih? Dampaknya apa sih? Dan solusinya apa? Saya mau menganalisis kelangkaan bawang. Saya mau menganalisis kelangkaan garam yang dulu pernah. Jadi silakan coba kalian analisis kelangkaan yang terjadi di lingkungan anak-anak semua. Di lingkungan, boleh di lingkungan tempat tinggal, boleh di Cilegon, boleh di provinsi yang kalian ketahui. Silakan tentukan kelangkaan apa, sebabnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Ya silakan ada nanti di Google Form. Namun sekarang kita coba atau kalian coba, Bapak kasih waktu ini evaluasi materi ini biar nanti hasilnya Bapak lihat apakah semuanya sudah memahami. Karena kalau tadi kan kelompok, nah ini individu ya. Silakan dikerjakan ya. Boleh ditulis di buku dulu atau langsung ya. Silakan ditulis. Jadi tentukan dulu sebabnya apa, dampaknya apa, sama kira-kira alternatif solusi atau solusinya. Coba. Kalau nggak mesti sama ya dalam satu kelompok. Kalau dalam kelompok yang lain boleh. Kalau satu kelompok nggak boleh sama, ya. Nggak boleh sama dalam satu kelompok. Kalau dari kelompok dua boleh lah, karena jauhan duduknya. Ya Bapak kasih waktu sampai dengan sekarang jam 2.23, berarti jam 2.35 sampai jam 2.35. Berarti berapa menit tuh? 8 menit ya? 7 menit ya? Oke, tambah 10 menit ya, 10 menit. Silakan. Apa yang terjadi? Dampaknya apa? Ya boleh. Oh boleh, silakan. Sama siapa sendiri kan? Oh, ya. Jangan lama-lama ya, karena waktunya tetap berjalan. Ya, sekarang evaluasi, momennya lagi evaluasi. Silakan. Boleh, mau cari di internet boleh. Boleh. Banyak kan? Ada minyak, ada BBM, ada garam, cabai, bawang, macam-macam. Silakan tentukan.
Kelangkaannya apa? Terus sebabnya, dampak, sama solusi. Kelangkaannya apa? Sebabnya apa? Terus berdampak apa? Dan solusinya apa dari kelangkaan itu? Pakai bahasa kalian aja nggak apa-apa, nggak mesti dari internet cuma masukan kan. Tulisnya pakai bahasa kalian. Sorry. Tasnya jatuh. Sorry ya. Oke, kalau sudah selesai ya, nanti dikerjakannya boleh lewat ini ya, Google Form. Google Formnya sudah terkirim di grup ya. Sudah sama. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Baik ya, cukup ya untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Silakan nanti dikirim melalui Google Form. Nanti Bapak cek, nanti pertemuan selanjutnya Bapak informasikan hasilnya ya. Jadi pertemuan hari ini kita cukupkan untuk materi tentang kelangkaan. Terima kasih anak-anak semua sudah berkegiatan aktif pada pembelajaran hari ini. Dan untuk minggu selanjutnya, pelajaran selanjutnya itu materi 3 tentang kelangkaan atau masalah ekonomi ya, masalah ekonomi. Nyambung dari kelangkaan nanti timbul masalah ekonomi. Jadi bagaimana caranya itu masalah ekonomi nanti sumbernya dari kelangkaan ini. Ada masalah ekonomi teori klasik dan teori modern untuk selanjutnya ya di materi 3. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Oke, terima kasih kalau cukup.
Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Boleh untuk di situ saja memimpin doa penutupnya. Semoga pembelajaran ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Sebelum akhir pelajaran, saya akan berdoa. Oke, baik, terima kasih Dirin ya telah memimpin doa. Baik, kita telah selesai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.